Effendi. Beliau ini dari fraksi Demokrat Partai Amanat Irigasi dan lingkungan hidup juga selamat datang di DPRD Lampung Tengah. Sisa masa jabatan kami tinggal 15 bulan lagi, kurang lebih kalau sampai masa pemilihan. Jadi waktu yang tidak begitu lama sekarang diamanai di Komisi 4 sama dengan Pak Rashid. Jadi ada beberapa yang dari 10 anggota DPRD tersebut, Nimade Winarti dan Iwayan Dama dari fraksi PDIP, Denny Setiana Anggara fraksi Gerindra, Cecep Jamnani fraksi PKB, Yunisa Putra fraksi Nasdem, Joni Harito fraksi PKS, Yurita dan Inyoman Suryana dari fraksi Golkar, dan Indra Jaya Rashid Effendi dari fraksi Demokrat. Kemudian daerah pemilihan 1 meliputi Kecamatan Gunung Sugi, Punggur, Kota Gajah, Seputi Rahman, Seputi Banyak, dan Kecamatan Wai Seputi. Reses hari Rabu 26 Oktober 2022 ini dipandu langsung oleh Joni Hardito dan dihadiri Kepala Kampung Kota Gajah, Camat Prawito, Aparatur Kampung Kota Gajah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta Ketua Gakpoktan sekampung setempat. Di reses tahap pertama masa sidang ke-1 di Aula Balai Kampung Kota Gajah, banyak keluhan yang dilontarkan untuk para anggota DPRD yang hadir, seperti jalan rusak, mahalnya harga pupuk, rendahnya harga singkong, usulan jalan usaha tani, perbaikan pondok pesantren, serta keluhan para pengasuh pesantren terkait sebagian santrinya terserang penyakit kulit. Namun semua aspirasi masyarakat, baik yang lisan maupun tertulis, langsung dijawab dan ditanggapi para anggota DPRD yang hadir. Mengenai permasalahan jalan lingkungan Kampung Kota Gajah, Rashid Effendi dari fraksi Demokrat mengatakan siap membantu dan merealisasikan jalan tersebut. Kemudian untuk pertanyaan dan permintaan masyarakat lainnya juga ditanggapi oleh anggota DPRD yang membidangi di komisi masing-masing. Selanjutnya, usai reses di Aula Kampung Kota Gajah, ke-10 anggota DPRD pindah reses di Aula Balai Kampung Bangunrejo, Kecamatan Gunung Sugi. Tak jauh beda yang akan menjadi keluhan Kampung Bangunrejo sama apa yang menjadi keluhan masyarakat kampung tersebut. Akan tetapi semua akan diupayakan oleh anggota DPRD yang hadir. Apa yang menjadi permasalahan semua bisa terselesaikan. Masyarakat atau kelompok harus membuat proposal. Di sela-sela kegiatan resesnya, Indra Jaya dari fraksi Demokrat mengatakan atas nama anggota DPRD dari Dapil 1 sangat mengapresiasi atas usulan masyarakat. Usulan masyarakat tersebut terkait dengan pembangunan di Kampung Kota Gajah yang menurut Indra Jaya minimnya pembangunan, dan anggota DPRD Dapil 1 siap mengawal pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Kota Gajah. Itu mencatat, menopulensi kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan apa yang menjadi harapan usulan Bapak Ibu sekalian. Partai Keadilan Sejahtera periode yang kedua, anggota Bamus Badan Musyawarah dan anggota Komisi 3. Pokoknya ya, kekeluargaan aja. Yang paling kanan sudah kami Ibu Hajah Yurita Keprada Yurita. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi, beliau asal dari Kampung Kota Gajah, asal Kota Gajah, di kampung halaman beliau di sini juga. Dari fraksi Golongan Karya diamanai sekarang di periode ini di Komisi 2, membidangi pertanian, perdagangan, ekonomi, koperasi, pasar. Nah ini kaitannya mitra beliau dengan UPT-UPT yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Yang berikutnya sebelahnya adalah Ibu Nimade Winarti. Jadi kita luar biasa Bapak Ibu sekarang, Dapil 2, Sri Kandinya ada 2. Enggak sembarangan. Oh, Dapil 1 ini ada 2. Karena aturan di KPU itu keterwakilan Dewan Usahanya 30% itu dari kalangan wanita. Tapi kita hampir 30% Dapil 1 itu ada ibu-ibunya. Luar biasa, kita memberikan porsi terbesar
untuk kaum ibu-ibu berperan dalam parlemen. Beliau tinggal di Seputi Rahman dari fraksi PD Perjuangan, saat ini duduk di Komisi 1, membidangi pemerintahan, keamanan, pertanahan, dan pemerintahan kampung PMK. Mitra kerja Ibu Winanti. Yang berikutnya di sebelahnya adalah Bapak Denny Satria Negara. Beliau dari fraksi Gerindra, Wakil Ketua Komisi 3, alamat di Gunung Sugi. Kalau beliau ini mulang tiup, ya, besar di Jakarta, hari ini terpanggil untuk membangun Lampung Tengah, berkiprah di dunia politik, diwadahi Partai Gerindra. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa mewujudkan cita-cita beliau membangun kembali Lampung Tengah jadi kabupaten yang berjaya. Yang sebelahnya lagi, asing lagi, Bapak Haji Indra Jaya. Ini aktivitasnya banyak sekali, salah satunya Ketua Ikatan Sepeda Sport Indonesia, Rashid Effendi. Ini dari fraksi Demokrat, Partai Amanat Nasional, tergabung di fraksi Demokrat. Muda olahraga dan KB, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana. Ini mitra dari Komisi 4. Yang berikutnya Bapak Wayan Dame AND. Merdeka! Ini dari fraksi PD Perjuangan. Beliau juga lama menjabat di Kepala Kampung Sanggar Buana, seperti banyak. Terus ini periode yang kedua juga, alamat Kampung Sanggar Buana, Jalan Lintas Timur, sebelum jembatan Waibubur. Nah, kalau Bapak lewat, ada apa-apa bisa kontak beliau, mungkin nanti bisa dibantu kalau ada trouble di jalan. Kalau Bapak mau ke Johara, Kalipasir, Putra Mumbia, ada kerusakan kendaraan, kontak beliau, insya Allah siap bantu. Warganya pun beliau sendiri. Yang paling ujung Bapak Cecep Jamani SSI. Beliau dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Alamat di Tanjung Harapan seperti banyak. Yang sudah disampaikan tersebut tidak ulang lagi di surat Salesa dan tidak ulang-ulang. Cukuplah nanti Pak Paryono yang mengentri di SPTD surat Bapak sekalian hal-hal ide masukan berdasar untuk memajukan kampung kita, kecamatan kita, mari kita diskusikan di forum. Itu saja harapan kami. Terima kasih Bapak Kepala Kampung, Bapak seluruh aparat kampung yang menerima kami di pertemuan hari ini. Kita batasi waktu kita semaksimal mungkin 10 menit sebelum masuk waktu dulu kita sudahi agar kita tidak fokus dan tidak melanggar sholat berjamaah. Jadi itu harapan kami, sudah ada usulan sampaikan singkat, padat, jelas, biar nanti kita bisa diskusi bersama. Baik, saya kembalikan kepada pembicara. Saya batasi dulu dengan kalimat itu dan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalangan pemuda Karang Taruna, usulan ataupun ide-ide kreatif yang bisa nanti kita diskusikan bersama. Dari ada Pak Lurah belum? Iya ada satu, malah banyak kalau sebenarnya. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak anggota Dewan yang saya hormati, pada Bapak Kepala Kampung, Bapak-bapak anggota Dewan Dapil 1 Lampung Tengah,
Jadi tadi berbicara masalah usulan, masalah mengenai jalan-jalan untuk di kampung. Kalau saya masalah pertanian. Perkenalkan dulu, kalau saya nama saya Jainuri, Ketua Kapoktan, juga dari BPK. Yang saya pertanyakan, sawah sampai panen jalan usaha tadi rusak. Jadi kita mau jalan kaki aja susah, apalagi kita mau mengeluarkan hasil panen. Jadi karena Kampung Kota Gajah itu boleh dikatakan 90% dari pertanian sawah. Kemarin sudah 4 tahun yang lalu itu sudah di PCPR dari Dinas Pertanian mau di jalan usaha tani tapi gagal. Ini mungkin dari dinas dari anggota dewan, dari perwakilan dari yang membidangi pertanian, mohon dukungannya segera diprioritaskan masalah jalan usaha tani yang ada di Kampung Kota Gajah. Itu kalau kita mau panen, bawa pupuk, bawa panenan susah Pak. Mau jalan kaki aja susah, apalagi kita membawa kendaraan. Menyusul lah, kalau jalan drainase itu bergulir bertahap. Mulai dulu apa yang kita bisa lakukan, yang kita miliki, pagar rumah kita, kebersihan halaman kita. Kan kita tengok sama warga-warga yang jauh dari Bengkulu, Jambi, kampung Kauman itu kan kampung santri, bersih. Ya kita lihat di Lirboyo, di daerah kampung santri itu masyarakatnya sebagai penyokong itu ikut serta merasa memiliki, mendukung. Kalau ini kita wujudkan secara bersama-sama, kita gotong royong sebelum menanti datangnya bantuan pemerintah, baik sama-sama kita ciptakan kesan yang baik itu dimulai dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Jalan memang menjadi kesan, tapi tidak serta-merta jalan itu juga menjadi pendukung utama orang terkesan dengan lingkungan kita. Jadi kebersihan lingkungan, drainase otomatis kita juga akan pikirkan bahwa itu saling keterkaitan. Kalau umpamanya pemerintah belum bisa, termasuk juga tadi memang usaha itu sudah pernah dilakukan oleh teman kami anggota dewan. Tapi ternyata di tengah jalan memang Pak, di mana-mana keluhan masyarakat, konsultan sudah datang, PU sudah turun, jalan itu sudah disemprot-semprot STA 00, STA 01 dan seterusnya. Orang sudah setengah seneng itu, udah syukuran dan potong ayam. Tapi kok sampai ganti tahun kok belum ada realisasi, sudah dipatok merah, lancar kemana jalannya? Stafnya dari Pak Ahmadi luar biasa ini Pak. Yang pertama ini Pak, ini kan kalau orang Jawa itu bahasanya eufemisme, melembutkan. Saya belum merasakan aspal itu rasanya cepet Pak. Awalnya hot mic panas sih Pak. Masyarakat bisa menikmati perputaran ekonomi yang ada. Ya oke lah, di situ ada rumah apa-apa. Jangan sampai. Ya biasa Pak, saya itu biasa ngukur jalan Pak. Maksudnya pakai ukur jalan. Ukur jalan itu paling gampang. Tapi merealisasikan yang mau lapen, yang mau hot mic itu yang luar biasa. Hari ini Pak, kata teman-teman yang perencana itu, 1 kilometer hot mic itu berapa ratus juta itu Pak Ahmadi ya, mahal. Divisi pembangunannya aja yang lainnya, jadi Pak kasih dulu misalnya. Ini demikian yang bisa disampaikan. Kalau bisa mohon maaf, akhir kata mendapat budaya semuanya kalau menurutkan. Enggak boleh. Bagaimana warung-warung tetangga, warung-warung di situ hidup anak-anak sakit, belajar makanan, sebelah, somai, dan untuk depan Pak, ini satu bangunan masyarakat kita bersama. Mengapa itu menjadi masalah bersama? Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pembangunan yang masih seperti kita, tanpa adanya kerjasama dari masyarakat, dari sekutu, kira-kira itu pembangunan semuanya sia-sia. Kenapa sudah sia-sia? Dari mulai masuk membangun segala kebutuhan kita, tanpa ada pengawasan dari kita sebagai masyarakat, seperti saya itu sampai diompak. Kenapa susahnya bertemu? Karena kalau diawasi pembangunan itu menjadi kualitas dan kuantitas itu sampai diompak. Ya, karena itu membangun
Gitu Pak. Ya, jadi kalau pernah pembangunan tempat kita, Pak, diawasi, dilihat. Dan itu oke, paling apa sah. Karena itu adalah saudara dari pajak Pak. Dan itu hati Pak. Dan ini juga saling bekerja sama. Kalau ada suatu bangunan tidak berhasil, tolong kabarin kami. Biar kami juga, ya Pak, sekarang keterbatasan kami Pak. Kami sampai di komisi 3 dan sudah orang ketika bisa mengawasi satu-satu perkembangannya. Begitu. Jadi mungkin itu pesan dari saya Pak. Dapat pengawasan dari Bapak, dapat pengawasan dari bekerja sama, kita bersama, mudah-mudahan akan seperti itu aja. Ya, kalau pemerintah sudah bekerja secara masif, membangun sana, membangun sini, ada pengawasan dari Bapak, ya akan seperti itu aja. Mungkin itu aja dari saya. Yang sekitar di komisi ini pembangunan. Memang sekarang menjadi masalah bukan masalah kita untuk pembangunan di Lampung dengan keterbatasan anggaran biaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunardi dari Dusun Tanggurjo. Saya sebagai Kadus Tanggurjo, saya mewakili masyarakat Tanggurjo. Saya ingin bertanya Pak, ini masalah bangunan dari kabupaten itu masih ada apa enggak? Kalau masih ada, saya mengusulkan bahwa Dusun Tanggurjo dari dulu itu cuma diukur-ukur, jalannya belum, sekarang masih becek. Jalan jurusan pondok, katanya jalan surga itu pondok mana? Pondok pesantren itu surga. Kalau pondok yang apa-apa itu ya kan nggak tahu pondok apa itu. Jadi jalan menuju surga harusnya jalannya, masalah pendatangnya ya juga dari mana? Seperti dari Kauman Pak. Dari Kauman juga itu kan katanya dari rumah Palembang, dari Mosuji, dari mana Tanggurjo juga demikian. Jadi kemarin sudah diukur sama anggota dewan, anggota Nisa dan anggota Nasdem, dukur bahkan pemborong juga sudah nyurupi ke tempat dukur. Saya cuma ditanyain masyarakat jadi bingung. Saya ini mewakili Pak, kapan Pak bayar ya? Aku cuma disuruh. Ya masyarakat Tanggurjo bahkan sama sekali belum pernah mengecam namanya apa paston apa laston itu. Jadi kalau bisa mohon Pak diusahakan sangat sekali Pak. Jadi biar Bapak Lurah kita juga itu terkesan juga masyarakat dapat kompet. Alhamdulillah jatah giliran Tanggurjo kena kompet. Jadi itu Pak Lurah saya ini, Pak Mades saya ini jadinya kena ini padahal jadinya memang betul-betul tidak ada bantuan sama sekali. Jadi kami mohon Pak diri sangat diusahakan bahwa anggota Nisa ini saya tuntut juga proposal ya kasih mau dibuang nggak kasih 5 jangan cuma 1 ya. Ternyata pemborong dari 12 juga ngukur, ternyata nyaman juga jadi masyarakat jelek bisa mengenai itu betul itu Pak. Jadi cuma itu saja yang saya akhiri Pak. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ini drainase 1000 meter untuk wilayah kami, karena memang pondok pesantren itu tersebar di masing-masing RT. Jadi kami minta drainase 1000 meter untuk kenyamanan juga keindahan dusun kami, sehingga orang-orang yang dari Lampung Tengah itu datang ke Kota terkesan dengan dusun kami. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya Pak Joni juga ya. Oh, ini komisi 3 semua. Enak sebenarnya pembangunan, cepat di dapil 1 ini. Jadi Bapak-bapak, saya nambahkan saja. Bapak itu jalan drainase apa itu namanya sumur bor, buatin aja proposal kasih mas saya.
Pokoknya Bapak tahu ada. Saya nyangka tadi jalan lingkungan. Kalau jalan kabupaten benar itu Indra yang punya punya komisinya. Jadi kalau Bapak ada jalan lingkungan atau bor drainase, buatin proposal, kasihkan sama saya. Bapak nggak perlu tahu dari mana, pokoknya Bapak tahu jadi lingkungan, setahu saya lingkungan ya, buatin proposal, kasih ke saya, nanti saya bantu. Insya Allah nggak ngukur-ngukur aja Pak, kayak Bapak omongin tadi itu nggak ada realisasi, buatin proposalnya, nanti saya bantu. Terus masalah Pak siapa tadi Pak? Jainuddin, kalau Jainuri ini kalau nggak salah Jud ya, jalan usaha tani ini sudah dihapuskan setahu saya, tetapi nanti ada yang bidangi. Bu Yulita ini menguasai sekali ibu ini, karena dia di komisi 2 sudah 3 tahun. Kita kasihkan kepada Bu Yulita ya. Bu Yulita, silakan Bu. Jalan lingkungan tentunya ini memang belum kelurahan, ini masih kampung, gitu ya. Kalau jalan lingkungan itu kan adanya di kelurahan, kan Pak. Nah, ini. Jadi saya pikir begini Bapak, kita siasatin saja, bisa-bisa kita lah mensiasatinya. Kalau seandainya Pak Rasid bisa mengupayakan itu, ya nggak perlu dia harus jalan lingkungan. Ya bisa-bisa saja kita akhirnya bilang kan ini jalan lingkungan, kan gitu. Tinggal Pak Lurahnya aja, Pak Lurahnya sikapin membikinkan proposal. Kalau dia seandainya dia mau jalan, dibikinkan proposal jalannya. Kalau dia mau drainase, dibikinkan jalan drainasenya, gitu Pak ya. Nah, ini Pak Rasid ngasih peluang penuh ini, ngasih peluang banyak nih. Nah, ngasih peluang banyak artinya bikinkan proposal, berikan kepada Pak Rasid, ya. Ya. Nah nanti komunikasi aja dengan Pak Rasid. Nah, tetapi bapak-bapak ya perlu diingat juga 2024 itu udah gak lama lagi Pak, tinggal 15 bulan lagi. Ya sudah dijawab dengan Pak Indra, karena kami ini terbagi dari 4 komisi. Kebetulan yang masalah pembangunan itu Pak Indra. Bapak, apa yang disampaikan Bu Yulita tadi terkait masalah jalan, itu memang di Komisi 3 bidangnya memang yang namanya fisik pembangunan itu memang domainnya di Komisi 3. Tetapi kalau yang namanya pembangunan jalan, JUT, GITUT, JUT itu jalan usaha tani, ini deh. Nah itu domainnya ada di Dinas Pertanian. Dinas Pertanian dan misalnya silakan kepada saya, ya, silakan kepada saya. Masalah realisasinya Bapak, ya namanya saya ini cuma sekedar pengusulan, kami ini hanya sekedar mengusulkan Pak, mengusulkan, menganggarkan itu memang sudah ada dari sana anggarannya. Kami ini hanya mengesahkan, Dewan ini hanya mengesahkan, jangan salah Bapak, jangan salah persepsi dulu. Anggaran itu ada sama kami. Kami ini hanya melihat dan meneliti. Dinas Pertanian dan Perikanan, Pertanian dan Perikanan. Moga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebetulnya kalau untuk jalan Pak ya itu bukan bidang saya, bidang di Komisi 3 ya Pak ya. Nah ini tadi dilemparin saya, kalau kita kan hanya untuk pertanian, ya nanti mudah-mudahan saya sampaikan ke Dinas Pertaniannya. Kalau kita hanya untuk masalah pertaniannya Pak Jainuri, kalau untuk jalan ya mungkin Pak Lurahnya Pak Desa bisa mengajukan proposal dan diajukan kepada Komisi 3.
Pak Indra, Pak Denny, dan Pak Rasid. Saya kira itu aja ya Pak, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin Pak Camat yang dihormati Pak Kepala Kampung, saya hanya mengingatkan sistem proposal kita Pak. Pertama, pilah-pilah dulu mana jalan kabupaten Pak, mana jalan kampung, lingkungan. Jangan main antom promo proposalnya, dan terkoneksi sistem informasi ini, jalan penghubung, misalnya Kota Gajah penghubung mana, untuk jalan yang didanai oleh APBD, ya kan ada jalan yang didanai oleh ADB atau kampung. Ini jangan rancu Pak. Jadi terkoneksi di bapedanya masuk. Begitu proposal masuk, dicek, oh ya benar ini jalan Kota Gajah penghubung mana, walaupun di dusun mana dia ada penghubungnya, terkoneksi. Kalau sudah itu ketemu, klik, serahkan kepada rekan saya Pak Indra Jaya, pasti jaya. Ini, jadi Pak Indra Jaya ini tak pernah lepas dari Komisi 3. Ya, bagian pembangunan. Tapi jangan salah proposal. Kalau proposalnya salah, nyari ke sana nggak terkoneksi, wah, jungkir balik belum tahu, nggak ketemu, nggak terdanai Pak. Nah ini ya Bapak Ibu, Pak Lurah, ya. Jadi harus teliti betul pada saat sekarang ini dalam hal pembuatan proposalnya. Saya rasa demikian, apapun ya proposal, baik jalan usaha tadi, ya JUP tadi, itu harus terkoneksi. Pondok pesantrennya enggak? Ada? Coba angkat tangan yang di pondok pesantren. Ada enggak? Oh satu. Pak siapa namanya? Pak Zainuddin. Oke. Jadi sesuai dengan saya di Komisi 4 ini Pak, saya dengan Bang Rasid ini di Komisi 4 membidangi salah satunya di pondok pesantren. Jadi untuk pondok pesantren ini Pak, ini harus jadi perhatian khusus memang. Pertama memang kan isinya banyak pondok pesantren, biasanya agak crowded, berjubel ya Pak. Tapi kemudian ketika crowded atau berjubel itu jangan sampai pondok pesantren itu terlihat atau terkesan kumuh. Karena apa? Itu akan menjadi berdampak kadang-kadang kurang positif atau dampaknya negatif. Karena saya juga dulu di pondok pesantren, saya juga dulu menyambut di pondok pesantren zaman di Aliyah. Jadi untuk pondok pesantren ini tolong Pak Kepala Desa ini punya atensi khusus lah untuk di pondok pesantren tersebut yang punya perhatian khusus. Satu di bidang sanitasi hygiene-nya Pak, MCK-nya lah ya. Jadi sanitasi hygiene-nya ini tolong bantu perhatikan. Nanti pondok-pondok pesantren mana yang kira-kira kok kurang layak segala macam, itu tolong dibantu Pak, diperhatikan. Kalau misalkan bisa ditangani secara swadaya. Jadi misalkan sanitasi hygiene-nya itu ya, pertama banyak sumbatan. Akhirnya apa? Sumbatan itu banyak menimbulkan penyakit-penyakit demam berdarah. Itu satu. Yang kedua, budik Pak. Iya toh Pak? Budik itu nanti kita bisa sama-sama ketemu. Nanti saya juga di NU ini di Lampung Tengah, saya ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Saya di NU, saya ketua LKNU Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Kemarin saya sudah beberapa tempat kita lakukan kegiatan kader-kader kesehatan di pondok pesantren. Nanti komunikasi dengan saya untuk kita bentuk kader-kader kesehatan di pondok-pondok pesantren. Mengulang-ulangnya, mengusulkannya hanya sekedar mengusulkan, masalah realisasinya itu nanti di daerahnya ya Pak ya. Tapi tetap kami upayakan, kami berusaha
semaksimal mungkin kami upayakan supaya ini bisa ada realisasinya. Ini nanti ada tambahan juga dari Pak Dawal. Kemudian yang penerima upah ada 166. Nah sekarang tugas kita di desa adalah ayo sama-sama kita cari masyarakat yang tidak mampu, yang lansia itu kita dasarkan kepada BPJS, baik itu APBN maupun BPD daerah. Nanti kemana bisa lewat satu Bang Haji bisa, yang lalu bisa kita bangun tadi yang Bang Haji Indra, kemudian siapa tadi? Udah ada Bang Denny. Ini Komnas sudah jelas semua proposal ini sama-sama kita bantu. Dia tidak mampu, masyarakat tidak mampu, belum punya BPJS, nanti kita bantu untuk program BPJS-nya. Supaya apa? Yang sakit Pak sudah tidak mampu, lansia sisa, pemakan angel, nggak punya BPJS, itu sakit, dijamin mana? Kasihan Pak. Atau kalau udah rumah sakit nggak punya BPJS, banyak kejadian Pak. Udah rumah sakit nggak punya uang. Akhirnya apa? Gimana caranya kita usaha? Kampung Bangrejo ini berkelompok atau bersama-sama PD. Jadi mudah-mudahan kalau kita tulis, kita sampaikan, itu menjadi program prioritas. Yang bisa lewat Pemda kita dorong lewat Pemda, terutama yang tidak mampu. Ini tolong orang dengan peraturan-peraturannya dibantu nanti yang tidak mampu. Pastikan dari yang tidak mampu lansia itu sebenarnya otomatis Pak ditanggung oleh negara. Hitungan kita itu di Lampung Tengah, masyarakat miskin itu sekitar 11%. Kalau kita kalkulasi sekitar 1,5 juta, itu sekitar 160.000 jiwa. 160.000 jiwa. Sementara kalau kita lihat, kita itu yang ditanggung saat ini oleh APBN di Lampung Tengah itu sebanyak 589.000 Pak. Seharusnya masyarakat miskin yang ada di Lampung Tengah itu sudah terkapar. Seharusnya. Tetapi kenapa kok masih ada masyarakat miskin di tempat kita yang belum terkapar? Pasti satu, mungkin ada mistik lah atau kesalahan. Kesalahan apa? Mungkin pertama biasanya orang merasa tidak dulu, jangan Pak. Tetapi ada sekitar kita yang tidak mampu, tapi mungkin bukan kenapa. Baik fisik maupun non fisik yang akan diprogramkan, disinkron, menyampaikan ada formulir usia itu adalah bentuk bisa menjadi di Musrek Kabupaten, dan mudah-mudahan apa jadi usulan harapan Bapak sekalian itu menjadi Ya, kami DPR dari Dapil 1 kawan-kawan sangat apresiasi sekali lah artinya dengan usulan masyarakat terkait dengan pembangunan yang ada di Lampung Tengah ini, terutama di Kampung Kota Gajah. Ini memang Kota Gajah memang sangat kurang sekali pembangunannya, kurang perhatian dari daerah. Maka untuk yang akan datang dari daerah, kami siap mengawal apa yang menjadi usulan masyarakat yang akan kami sampaikan ke daerah yang skala prioritas untuk dibangun. Dan tadi sudah dicatat sama kami semua. Nanti itu akan kami sampaikan dengan daerah. Apa sih yang jadi keluhan masyarakat di bawah selain jalan ataupun program lainnya Bang? Ya yang pasti memang infrastruktur jalan. Di situ ada juga jalan pertanian, terus jalan lingkungan. Nah, memang kita melihat juga memang Kota Gajah memang jalan-jalan lingkungan, jalan-jalan kampung. Melihat dari BPJS itu sendiri, BPJS kan terdiri dari satu memang di cover oleh biaya oleh APBN, oleh Pemda. Yang kedua itu pekerja penerima upah atau peserta penerima upah. Yang berikutnya adalah peserta bukan penerima upah. Ada juga yang di situ seperti owner dan para pembisnis itu kan peserta bukan penerima upah. Nah ini harus kita lihat titik-titik yang masih rendah. Kita lihat di sini seperti peserta bukan penerima upah. Kita lihat di Lampung Tengah ini banyak kok
para pengusaha-pengusaha yang mampu, tetapi peserta masih rendah. Ini harus kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, pekerja penerima upah. Itu kita juga lihat sektornya, itu harus kita tingkatkan juga. Kemudian kalau masih memungkinkan, anggaran di daerah bisa kita tingkatkan. Kemudian kita minta juga slot dari pusat untuk menambah kuota. Jadi ada 4 strategi saya lihat di situ untuk meningkatkan kepesertaan BPJS yang ada di tempat kita itu. Jadi kalau udah mencapai 90% berarti berobat bisa gratis gitu? Ya artinya begini, itu kan 95% target kepesertaan ya, menghadirkan universal health coverage, di cover baik itu BPJS, baik itu oleh pemerintah maupun oleh mandiri, baik penerima upah maupun bukan penerima upah. Artinya ketika sudah 95%, berarti masyarakat Lampung Tengah 95% itu sudah tercover BPJS semuanya begitu. Dan itu saya kira udah cukup menjadi ini solusi yang cukup besar lah bagi kita untuk mengentaskan masalah kesehatan ini. Begitu. Oke, Mas.